من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usulun fit Tafsir atau kaidah-kaidah dalam tafsir yang ditulis atau dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab tentang Al-Israiliyat. Itu riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Bani Israel yang bersumber dari Bani Israel, baik itu Yahudi atau Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sikap kita terhadap riwayat Israiliyat. Al-mauqif, yaitu sikap Muslim terhadap riwayat Israiliyat. Ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama yaitu yang disetujui oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yang ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga yang didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama sikap kita apa? Membenarkan. Yang kedua mendustakan. Yang ketiga tawakuf. Yaitu mendiamkan juga. Sekarang kita baca dari Syekh Utsaimin. Kemarin kita lewati kitab Syekh Utsaimin ini. Sekarang kita kembali lagi ke materi kita yang utama. Syekh Utsaimin mengatakan seperti yang kita sebut kemarin. Beliau mengatakan wa tanqasimu hadhil akhbar ila thalathati anwa'. Riwayat-riwayat Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ma aqarrahul Islam, yaitu riwayat-riwayat yang disetujui oleh Islam, yaitu dikonfirmasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syahida bisidqihi, dan Al-Quran dan Sunnah itu mempersaksikan tentang kebenaran kisah tersebut, mengkonfirmasi tentang kebenaran kisah tersebut. Fahuwa haqqun, maka itu kita katakan itu adalah kisah yang hak, kisah yang benar. Mithaluhu, ini contohnya. Ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Dikatakan jaa habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, maksudnya ulama habr di sini ulamanya ahlul kitab, ulamanya Yahudi.
Ada seorang ulama Yahudi yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad. Ya, perhatikan panggilannya ya, kurang ajar langsung. Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isbi'. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati, maksudnya kami mendapati dalam kitab Taurat kami, ya dalam kitab suci kami, bahwa Allah itu ketika menciptakan langit itu menggunakan jari, satu jarinya. Itu ditetapkan ya ala isbi', menggunakan satu jarinya. Wal aradin ala isbi', dan Allah menjadikan bumi juga dengan satu jari. Wasyajar ala isbi', dan menjadikan pohon-pohon dengan satu jari. Wal ma' wathara ala isbi', dan Allah menjadikan air-air ya lautan atau bintang-bintang itu menggunakan satu jarinya. Wasairil khalaiq ala isbi', dan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu dijadikan oleh Allah dengan satu jarinya saja. Kemudian setelah itu Allah mengatakan anal malik. Ya, setelah Allah menciptakan itu semua dengan jarinya, Allah mengatakan akulah malik, akulah sang raja. Selesai. Ini kata ulama Yahudi tadi. Maka kata para sahabat, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh tasdiqan liqaulil habr. Kata Abdullah bin Mas'ud, setelah ulama Yahudi ini cerita kayak gitu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat giginya. Ya, hatta badat nawajiduh, sampai terlihat giginya. Tasdiqan liqaulihi, yaitu membenarkan ucapan ulama tersebut. Jadi sama Nabi SAW itu dibenarkan beritanya ulama Yahudi ini tadi. Kemudian thumma qara'a Rasulullah SAW, Nabi membaca sebuah firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sedangkan bumi seluruhnya itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah. Ya, dengan tangan kanannya Allah. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Nah, ini sikap Nabi ya. Nabi ketika mendengar ada berita yang match sama dengan akidah kita, maka dibenarkan sama Nabi SAW. Gak ada masalah, meskipun itu dari Yahudi atau dari Nasrani atau bahkan dari iblis sekalipun. Siapa sahabat yang pernah nangkep syaitan lagi nyolong? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diajarkan apa? Idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi. Kalau kau mau tidur baca ayat kursi. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi benarkan enggak? Dibenarkan sama Nabi. Nah, ini kaidah dalam kita mengambil kebenaran itu memang boleh dari siapa saja. Ya, kalau mengambil, menerima, mengkonfirmasi hak kebenaran, nah itu harus diterima dari siapapun, gak ada masalah. Qabulul haq namanya. Berbeda dengan talabul haq, mencari kebenaran. Ya, kalau mencari kebenaran itu harus dari sumber yang jelas. Harus dari sumber yang memang direkomendasikan di situ. Tidak sembarangan. Makanya berbeda dengan manhaj ahlil bidah. Ahlil bidah mereka itu menggunakan kaidah yang pertama, yaitu kita ini menerima dari siapa saja. Kita ini mengambil ilmu dari siapa saja. Gak usah pilih-pilih ini yang akidahnya lurus, yang akidahnya Athariyah baru kita ambil. Tapi kalau yang akidahnya Asy'ariyah kita nggak mau mengambil ilmu darinya. Enggak, kata mereka. Kita ngambil dari semua, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Ini metode yang salah. Maka dibedakan antara qabulul haq dengan talabul haq. Menerima kebenaran benar dari siapa saja, tapi mencari kebenaran itu harus dari orang-orang yang memang berada di atas manhaj yang lurus, manhaj yang qawim. Ini ibarat misalnya antum lewat di tumpukan sampah. Ya, ada tempat penumpukan sampah di situ. Nah, antum lewat situ, kemudian antum lihat dari jauh itu ada yang mengkilap-mengkilap di situ. Apa itu mengkilap-mengkilap ini?
Ternyata antum dekati di situ yang mengkilap-mengkilap ternyata emas. Ya, perhiasan emas, ada berliannya juga, mahal. Antum terima nggak itu? Ambil nggak? Ambil. Ya, meskipun nanti hukumnya halal haram apa jarinku. Tapi apakah maknanya kemudian antum eker-eker sampah untuk mencari emas yang lain? Enggak, karena sampah bukan tempatnya emas. Kalau mau cari emas ya di toko, atau enggak di tambang sana kalau mau cari emas yang benar. Ya, ini kaidah yang diterapkan. Maka Nabi membenarkan ucapan orang Yahudi tersebut. Kita baca syarahnya dari Syekh Utsaimin. Kata beliau, riwayat yang tadi itu disebutkan ya bahwa Nabi SAW tertawa sampai nampak giginya. Abdullah bin Abbas dengan tegas mengatakan tasdiqan liqaulil habri, sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan orang Yahudi tadi. Kata Syekh Utsaimin, walaisa ta'ajjuban minhu wa inkaran lahu. Nabi tertawa itu bukan karena heran, bukan karena takjub, dan juga bukan karena Nabi mengingkari ucapan orang Yahudi tadi, tidak. Kama za'amahu ahlut tahrif, sebagaimana persangkaan orang-orang yang suka menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau menerima hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini menetapkan sifat al-asabi'. Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Allah memiliki tangan. Bahkan ayat tadi disebutkan was-samawatu matwiyatun biyaminih. Ya, bahkan langit itu pada hari kiamat digulung dengan tangan kanannya Allah. Mereka mengatakan enggak, itu Nabi tadi ketawa sampai nampak giginya bukan untuk membenarkan ucapan Yahudi yang mengatakan Allah punya jari, tidak, tapi Nabi itu mengingkari ucapan mereka. Ini ngelesnya ahlul bid'ah kayak gitu. Maka dibantah oleh beliau, a'antum a'lam amis sahabah. Dibantah oleh Syekh Utsaimin, apakah kalian lebih paham daripada para sahabat? Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu min fuqaha'is sahabat. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan kisah ini itu masalah para sahabat. Wa min ajillaihim wa ma'a dzalika qala innahu dhahika tasdiqan liqaulil habri. Abdullah bin Mas'ud saja yang menyaksikan peristiwa itu, beliau sendiri menegaskan Nabi tertawa bukan karena Nabi mengingkari ucapan Yahudi tadi, tapi Nabi tertawa tasdiqan, sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan Yahudi tersebut. Wa hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini merupakan perkara yang besar. Lau kana hadza amra munkaran maktasara Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mujarradid dhahik alladhi yahtamilu ay yakuna tasdiqan aw yahtamilu inqilabi ay yakuna inkaran. Seandainya Nabi mengingkari, Nabi enggak setuju sama ucapan Yahudi tadi yang mengatakan Allah menjadikan langit, bumi, ya pohon, bintang, air itu dengan jarinya. Seandainya Nabi nggak setuju, lapo Nabi ketawa? Mestinya Nabi keras mengingkari hal itu, sebagaimana nanti ada datang dalam riwayat yang lain. Nabi kalau nggak setuju langsung diingkari sama beliau, bukan malah ketawa. Ini kan lucu berarti. Lau kana munkaran la ankarahu saraha. Ini kalau memang itu perkara yang diingkari, maka Nabi akan terang-terangan mengingkarinya. Ya, kemudian Nabi membaca firman Allah tadi, wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan maka dengan ini ditetapkan ya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan jari jemari. Dalam riwayat yang lain ketika Ummu Salamah meriwayatkan doa Nabi yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma aktsara min du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa kau kok sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa kok sering baca doa ini? Nabi mengatakan, laisa min adamiyin illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi, tidaklah ada seorang manusia pun kecuali hatinya itu berada di antara dua jari jemari Allah.
Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kafir, hari ini mukmin, besok dibalikkan jadi kafir, besoknya lagi dibalikkan jadi mukmin, besoknya dibalikkan jadi munafik. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu ditetapkan Allah memiliki jari jemari. Sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluk. Ya, sebagaimana kaidah yang berlaku dalam asma was sifat. Ya, kemudian yang kedua, yaitu yang ditolak. Kata Syekh Utsaimin, ma ankarahul Islam wa syahida bi kadzbihi fahuwa batil. Sedangkan riwayat-riwayat dari Israiliyat yang diingkari oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan dipersaksikan tentang kedustaannya, maka itu adalah kisah yang batil. Enggak boleh diriwayatkan, enggak boleh diceritakan kecuali dengan penjelasan bahwa itu adalah batil. Mithaluhu, contohnya, karena sudah kita contohkan ya dari beberapa ayat Bible, seperti Allah capek pada hari ke-7, kemudian ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam, manusia banyak yang berbuat kekufuran, nggak mau beriman kepada Nabi Nuh, maka dikatakan di situ Allah menyesal telah menciptakan manusia. Nah, ini dulu pernah kita bahas ya, waktu kita bahas kitab persamaan Yahudi dan Syiah. Ya, dari sisi Allah menyesal, berarti ada sifat bada di situ. Apa sifat bada? Badak bercula satu. Bukan. Ya kan? Enggak, bukan, kurang ini. 6. Allah baru tahu setelah kejadian. Nah, ini kan tadi dikisahkan dalam kisahnya Nabi Nuh, ketika manusia di zaman Nabi Nuh itu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah melihat, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kalau ternyata manusianya kafir seperti gini. Nah, apa emang sebelumnya Allah nggak tahu kalau manusia nanti bakalan kafir kayak gini? Kan mustahil. Nah, sama orang-orang Syiah juga gitu. Ketika ternyata imam mereka yang digadang-gadang akan menjadi imam itu mati duluan, yaitu anaknya Ja'far As-Shadiq. Punya anak namanya siapa yang mati? Ada yang Syiah di sini. Ismail mati duluan. Bingung mereka loh. Ini padahal imam ini sudah dinas mati duluan. Kemudian diganti sama adiknya Ismail, yaitu siapa? Musa Al-Kazim. Nah, ini kok bisa ada pergantian seperti ini? Karena sudah ditakdirkan. Ya, Allah ternyata melihat setelah ternyata Ismail mati duluan, maka diganti sama Allah Musa yang menjadi imam. Berarti seakan-akan Allah nggak tahu kalau Ismail ini mati duluan. Ya, sudah ditakdirkan Ismail jadi imam, tibakno waktu kejadian, lu mati tibakno. Bingung, akhirnya diganti sama Musa. Ini persamaan Yahudi dan Syiah yang pernah kita bahas. Ini dari hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, katil Yahud taqul, orang-orang Yahudi mengatakan, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu min wara'iha ja'al waladu ahwal. Apabila orang Yahudi pernah mengatakan, apabila seorang laki-laki menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya yang lahir nanti kero juling, ya, anak yang lahir nanti juling. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, al-ayah. Wanita-wanita atau istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu dari arah mana saja yang kalian inginkan. Ya, ini anak ingin jelaskan tapi ya apa dilewatnya ya, yang bapak-bapak paham insyaallah. Ya Pak, lihat ada yang belum zuat ini, nanti akhirnya fikro pulang ke rumah jaluk zuat. Nah, intinya orang Yahudi punya khurafat seperti itu. Ya, punya keyakinan seperti itu. Apabila istri digauli dari belakang, ya dari belakang ini bukan dari belakang,
Apa bingung Ustaz? Tapi ini yang kayak gitu ya, dibantah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa itu khurafat. Ya, itu adalah enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mithalu dzalik, contoh yang lain misalnya, majaa fil haditsil maudhu' al-makdzubi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada sebuah hadis yang palsu, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya, ini hadis palsu ya. Beliau mengatakan anna lahmal baqar da'un wa labanuha shifaa'un. Ini bantahan bagi dalil sebelumnya atau pendalilan sebelumnya, khurafat sebelumnya. Allah membolehkan seorang suami untuk mendatangi istri dari arah mana saja. Maka kaidahnya mustahil Allah membolehkan sesuatu yang bisa membuat manusia dapat bahaya. Itu mustahil. Kalau sudah dihalalkan sama Allah berarti aman. Ya, berarti aman. Maka nggak mungkin kalau seorang lelaki mendatangi istrinya dari arah belakang, nanti anaknya jadi juling, jadi kerong, itu mustahil. Karena itu dihalalkan sama Allah. Kalau dihalalkan sama Allah berarti aman itu untuk dilakukan, tidak bermudarat. Ya, tidak ada mudaratnya. Nah, sama dengan hadis yang tadi dusta, hadis palsu yang kita baca, disebutkan bahwa daging sapi itu adalah racun, sedangkan penawarnya itu susu sapi. Ini kata beliau, la yumkin, enggak mungkin an yakuna lahmuha da'un wa qad ahallahu Allahu lana. Tidak mungkin Allah menghalalkan daging sapi tapi ternyata daging sapinya itu beracun, ada penyakitnya. Dihalalkan tapi ada penyakitnya. Berarti Allah ini seakan-akan ingin memberikan mudarat kepada kita. Allah ingin memberikan bahaya kepada kita. Ini enggak mungkin kata beliau. Ya, maka semua yang dihalalkan sama Allah itu aman. Kemudian yang ketiga yaitu yang tawakuf. Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan statement benar, tapi juga tidak memberikan pernyataan sah. Ya, tawakuf. Nanti terakhir kita janjikan kemarin kita sebutkan nukilan kisah-kisah dari cuplikan kisah-kisah dari Taurat. Nanti antum olah mana yang 1, 2, dan 3. Ya, sebagian saja buat ngetes. Nanti kalau ada waktu insyaallah. Dan kata beliau malam yukiruhul Islam walam yunkirhu fayajibut tawaqqufu fihi. Yang ketiga, riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak ditetapkan oleh dalil tapi juga tidak diingkari. Maka wajib tawakuf, yaitu bersikap pertengahan, netral. Contohnya atau dalilnya, lamma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah. Kata beliau, dahulu ahlul kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam, tapi ditafsirkan dengan bahasa Arab untuk para pemeluk Islam. Jadi Yahudi itu memang sampai sekarang masih menjaga tradisi membaca bahasa asli dari kitab mereka. Meskipun kitab mereka yang sudah dirubah-rubah, tapi bahasa aslinya itu masih mereka pertahankan, bahasanya tok. Beda dengan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani ini mereka sudah tidak menjaga bahasa aslinya, sehingga yang digunakan sama mereka itu kitab terjemahan. Kitab-kitab terjemahan yang beredar, yang dibawa sama orang-orang Nasoro setiap hari Minggu ke gereja itu terjemahan semua. Karena Injil, Bible itu ditulis bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Ibrani, bukan. Kalau Taurat ya bahasa Ibrani, tapi kalau Injil itu aslinya Injilnya mereka ya. Kalau kita mau merujuk ke Injilnya mereka, Yohanes, Injil Lukas, Matius, Markus, itu ditulis dengan bahasa Greek. Bahasa Greek, Yunani. Itu juga aneh, padahal Nabi Isa tidak bertutur kata bahasa Yunani. Tapi Nabi Isa itu bertutur kata bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Itu bahasanya Nabi Isa dulu ketika hidup, Jesus bahasanya itu.
Tapi kok moro-moro kitabnya ditulis dengan bahasa Greek, bahasa Yunani. Ternyata sampai ke tangan orang-orang Nasoro dengan berbagai macam bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ya, apalagi di Indonesia itu lembaga yang mencetak Bible, mencetak Alkitab itu dicetak, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa-bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya, kita juga punya di rumah itu, tapi sudah nggak beredar lagi. Judulnya Alkitab dalam bahasa Madura. Ada itu, Alkitab dalam bahasa Madura. Itu dicetak dengan bahasa daerah. Itu mereka pakai terjemahan itu, bahasa aslinya ya apa gak ero. Maka kalau Yahudi masih menggunakan bahasa aslinya, meskipun sudah dirubah-rubah. Nah, Yahudi ini baca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan, ditafsirkan kepada orang-orang Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahlul kitab, tapi kalian juga jangan mendustakannya. Wa qulu, katakan saja kepada mereka, kalau mereka cerita-cerita Taurat sama kalian, kalian ngomong, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Katakan saja ayat ini, kami pokoknya beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang dulu diturunkan kepada kalian. Isinya ya apa mbuh? Seperti yang kemarin kita katakan, Taurat itu isinya apakah kejadian, keluaran, kemasukan, bilangan, perkalian, ya, ulangan, ujian, gak ngurus. Yang penting dulu ada Taurat yang turun kepada Nabi Isa, kami imani itu isinya. Walakin at-tahadduts bihadan naw jaiz. Ya, tapi seperti yang kita katakan, boleh meriwayatkan jenis yang ketiga ini, yaitu yang didiamkan sama Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh diriwayatkan, idza lam yakhsha mahdzur, selama tidak dikhawatirkan ada bahaya di situ. Kalau dikhawatirkan ada bahaya, nggak boleh diriwayatkan. Dalilnya kemarin sudah kita sampaikan, ya, balighu anni walau ayah. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan, sampaikan dariku meskipun satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel, dan tidak ada dosa bagi kalian. Tapi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempatnya di neraka jahanam. Nah, di dalam syarahnya beliau menambahkan, fal Ibraniyah lughatul Yahud. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa Yahudi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya mengatakan, wa hiya qaribatun minal lughatil arabiyyah. Bahasa Yahudi ini, bahasa Ibrani itu serumpun sama bahasa Arab. Ya, mirip dengan bahasa Arab. Karenanya kata-katanya atau kosakata-kosakatanya itu banyak yang mirip dengan bahasa Arab. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan regel. Kalau dalam bahasa Arab rijil. Apa artinya? Kaki. Bahasa Arabnya rijil, bahasa Ibraninya regel. Bahasa Arab al-ab, ayah, bapak. Bahasa Ibrani av, pakai fa, av, bapak. Bahasa Ibrani syamayim. Bahasa Arab as-samawat. Bahasa Arab al-ard. Bahasa Ibrani eretz. Bahasa Arab al-ard, dan lain sebagainya. Ya, banyak bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ini kosakata yang sama. Ya, mirip seperti bahasa Jawa sama bahasa Madura. Itu banyak kosakata-kosakata yang mirip. Cuman memang pelafalannya berbeda. Orang Jawa kalau sebut pintu lawang. Orang Madura tak bisa ngocak lawang. Labeng. Pakai bak labeng. Tapi ya seperti itu ininya. Intinya kata Syekhul Islam, qaribah minal lughatil arabiyyah.
Wastadalla bidzalika, dalilnya kalau bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Zaid ibn Thabit ay yata'allama lughatal yahud fata'allamaha fi ayyamin qalilah nahwa 16 yauman. Nabi dulu pernah menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Diperintahkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit itu belajar bahasa Yahudi hanya dalam kurun waktu 6 hari saja wis melontok bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab. Makanya ulama-ulama sekarang mengatakan seorang yang sudah menguasai bahasa Arab itu sudah 50% dikatakan menguasai bahasa Ibrani. Hanya menyesuaikan hurufnya saja sama menyesuaikan pelafalannya saja. Selesai. Susunan katanya sama, ya, kemudian ada mufrad, ada jamak, ada mudzakkar, ada muannats, ada laki-laki, ada perempuan, ada domirnya juga, huwa, huma, tapi Ibrani bukan huwa huma, hi, hu, ani, aku, anakhnu, kami. Itu mirip dengan bahasa Arab. Ya, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi dikatakan boleh meriwayatkan jenis yang ketiga ini kalau tidak dikhawatirkan terjadi bahaya. Apa bahaya yang dimaksud? Bahaya yang dimaksud adalah yaitu dikhawatirkan kalau kita meriwayatkan jenis yang ketiga ini, yaitu yang tidak dibenarkan sama Al-Quran tapi tidak didustakan. Kalau ini kita ditakan, khawatir nanti orang-orang fokusnya sama itu tok, maka lebih baik tidak usah diceritakan. Ya, lebih baik tidak usah diceritakan. Nah, uniknya di sini kemarin kita sampaikan dan disampaikan juga sama Syekh Utsaimin, wa ghalibu ma yuwa anhum min dzalik laisa bidhi faidatin fid din kata'ini launi kalbi ashabil kahfi wa nahwihi. Dan memang kebanyakan kisah-kisah yang nomor 3 ini itu nggak penting. Kisah-kisah yang tidak ada faedahnya. Kebanyakan memang kayak gitu. Seperti misalnya warna anjingnya ashabul kahfi. Apa warnanya? Enggak penting. Ya, jadi kalau kita terlalu memfokuskan menceritakan jenis yang ketiga ini, benar hukumnya memang kita harus tawakuf. Kita tidak menentukan warnanya apa ini. Ya enggak? Anjingnya ashabul kahfi ini apa warnanya? Enggak tentu, enggak Allah. Nah, sikap kita juga tidak membenarkan warna yang datang dari Israiliyat, tapi kita juga tidak mendustakannya. Cuman ya wis ojo terlalu nemen dibahas. Orang akhirnya lebih fokus sama warnanya daripada inti daripada kisahnya itu. Paham di sini jamaah ya? Ya. Dan kemudian kata Syekh Utsaimin, wa amma su'alu ahlil kitab an syai'in min umuriddin fa innahu haram. Adapun hukum bertanya kepada ahlul kitab tentang masalah agama, hukumnya haram. Datang ke orang Nasoro, datang ke orang Yahudi, tanya tentang hukum-hukum agama. Ya, tanya tentang suatu hukum perkara-perkara agama, atau tanya tentang permasalahan akidah kepada mereka. Ini maksudnya tolabul ilmi, ngaji sama mereka, mencari kebenaran. Kalau yang pertama tadi apa? Menerima kebenaran, boleh. Tapi kalau mencari kebenaran kepada mereka, ini kata Syekh Utsaimin, haram hukumnya. Lima rawahul Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum la yahdukum wa qad dhallu. Jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Maksudnya, jangan kalian menuntut ilmu, belajar kepada mereka tentang sesuatu apapun. Karena mereka itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Wa qad dhallu, dan mereka telah tersesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bi haqqin. Karena kalian kalau tanya, menuntut ilmu, belajar sama ahlul kitab, itu kemungkinannya cuma 2. Yaitu kalau enggak kalian membenarkan kebatilan mereka, atau yang kedua kalian membatilkan kebenaran mereka. Sama-sama berat.
Wa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Karena sungguhnya apabila seandainya Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, maka dia tidak halal untuk mencari ilmu kecuali kepada aku, kecuali mengikuti aku. Nah, ini Musa ya, yang disebut sama Yahudi, mbok-mbokannya kita orang ini, Musa ini, junjungannya kita orang. Kalau dia hidup, tetap ikut kepada Nabi SAW. Warawal Bukhari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada sebuah athar, ya sebuah hadis mauquf dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, nih Abdullah bin Abbas berkata, "Ya ma'syarul muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in wa kitabukumul ladzi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsal akhbari billahi mahdhan lam yushab." Kata Abdullah bin Abbas, "Wahai sekalian kaum muslimin, kok bisa lo kalian itu tanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu perkara? Kok bisa kalian belajar sama ahlul kitab, sedangkan kitab yang diturunkan Allah kepada kalian, kitab yang diturunkan Allah kepada nabi kalian itu seupdate-update-nya kabar dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi Taurat, Injil, Al-Qur'an yang terupdate yang mana? Al-Qur'annya. Kok iso lo kalian tanya sama orang yang kitabnya sudah expire? Nah, seakan-akan Nabi ngomong kayak gitu. Padahal kitab kalian itu yang paling update. Ya, jadi ibarat ada orang punya koran hari ini. Dia megang koran hari ini, tanggal sekian. Tapi tanya berita hari ini kepada orang yang megang koran bulan lalu. Ini kan nggak masuk akal. Itu maksudnya Abdullah bin Abbas. Wa qad haddatsakumullahu anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillah wa ghayyaru fakatabu bi aydihim qalu huwa min indillah liyashtaru bidzalika thamanan qalila. Dan Allah sudah mengabarkan kepada kalian bahwa ahlul kitab itu sudah merubah-rubah kitab Allah, mengganti-ganti dan mencoret-coretnya dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ya sudah dicoret-coret, mereka mengatakan ini dari Allah, untuk mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Awala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim fala wallahi ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Ya intinya kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, saya belum pernah melihat ada ahlul kitab yang nanya kepada kalian tentang perkara agama. Jadi ahlul kitab itu nggak pernah tanya kepada para sahabat tentang permasalahan agama, kecuali yang sudah masuk Islam. Tapi yang masih dalam kekafirannya, baik Yahudi ataupun Nasraninya, nggak pernah nanya-nanya agama kepada kalian. Lah kok kalian nanya agama kepada mereka? Ini tahdzir keras dari Abdullah bin Mas'ud. Maka dari sini kata Syekh Utsaimin, itu bisa diketahui kalau batilnya orang-orang yang menuduh Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang suka meriwayatkan Israiliyat terbanyak. Karena diantara para sahabat-sahabat yang dianggap banyak meriwayatkan Israiliyat, ada Abu Hurairah di urutan yang pertama. Ini figur yang diserang dari berbagai macam arah, ini Abu Hurairah. Kenapa? Nah, karena banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang itu kalau ingin hancurkan Islam, itu nggak usah mencela nabinya atau mencela Qur'annya, ini langsung ketahuan dia. Tapi yang diserang sama dia adalah yang membawa Islam itu, yaitu para sahabat. Setelah dilihat para sahabat, ternyata yang paling banyak meriwayatkan tentang hadis Abu Hurairah, maka diserang habis-habisan. Abu Hurairah ini banyak menyusupkan riwayat-riwayat Israiliyat yang mabdu, yang dusta. Masa sih Abu Hurairah ini cuma 3 tahun loh bermulazamah bersama Nabi, tapi hadisnya Masya Allah paling banyak diantara para Abu Bakar aja gak sakmono. Padahal Abu Bakar ini sama Nabi sejak awal-awal Islam, tapi riwayat hadisnya sebanyak Abu Hurairah enggak? Jauh mental. Umar bin Khattab gak segitunya, Ali bin Abi Thalib yang kecili sama Nabi gak segitunya meriwayatkan hadis, tapi Abu Hurairah banyak. Nah, itu banyak mendapatkan serangan-serangan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan Abu Hurairahnya, mereka nggak ada urusan sama Abu Hurairah. Tapi yang mereka ingin hancurkan adalah Islam yang dibawa sama Abu Hurairah. Sehingga ketika ada hadis dilihat ini dari Abu Hurairah,
orang yang tidak punya kredibilitas dalam meriwayatkan hadis. Antum mau terima hadisnya? Nggak mau. Maka hancurlah Islam itu dengan sendirinya. Ya. Seperti yang berapa waktu yang lalu tentang sekelompok orang yang katanya kristologi, ahli kristologi, tapi menolak dengan keras akidah tentang nuzul Isa alaihissalam, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya apa? Ini ya syubhatnya, dia mengatakan bahwa dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa di dalam hadis itu datangnya dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini terkenal sebagai sahabat yang suka meriwayatkan Israiliyat. Berarti itu kita mencurigai, jangan-jangan Abu Hurairah itu menyusupkan riwayat Israiliyat, akidah tentang turunnya Nabi Isa, karena mirip dengan Nasrani. Nasrani juga meyakini nggak Yesus turun lagi? Iya. Terus emang kalau mirip tasyabuh? Ya jemaah, akidah kita ini kalau mirip sama orang ahlul kitab, apakah langsung divonis tasyabuh sehingga kita harus membedakan diri dengan mereka? Nggak juga. Kalau memang benar, ya sudah kita benarkan, nggak ada masalah. Loh berarti sama dong dengan ahlul kitab? Iya, nggak ada masalah. Karena memang secara asal akidah dengan akidah mereka ini secara asal apa? Sama. Cuman gara-gara mereka merubah-rubahnya sehingga ada perbedaan antara kita dengan mereka dalam berbagai macam hal. Tapi dalam perkara-perkara yang lain sama. Ya. Sebagai penutup, kita ceritakan di sini atau kita bawakan beberapa kisah-kisah tentang Bani Israel. Kisah Nabi Nuh. Ya. Jadi di sini saya bikin statement-statement, nanti antum benarkan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang tawakuf. Statement pertama, Adam memiliki anak Kabil dan Habil. Tapi kalau dalam bahasa dalam kitab mereka Kain dan Habil. Jangan dijawab dulu. Kemudian ini mungkin tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ini. Anaknya Nabi Nuh. Nuh punya anak namanya Sam, Ham, Yafet. Ya. Atau ini sih Ayus. Dari statement yang pertama, ini di dalam Bible ya, dua-duanya ini ya. Dalam riwayat Israiliyat di kitab Kejadian. Adam punya anak Kabil dan Habil atau Kain dan Habil. Antum benarkan, antum dustakan, atau antum tawakuf? Nah, ini ikhtilaf. Ada yang benarkan, ada yang tawakuf. Kabil dan Habil. Yang bilang dibenarkan, apa dalilnya? Namanya ya, kita nggak bicara tentang peristiwanya. Kalau peristiwa tentang pembunuhan dua orang ini, pertengkaran dua saudara ini, itu sahih nggak? Sahih. Tapi namanya, Kabil dan Habil, yang bunuh siapa, yang dibunuh siapa? Ya jelas Kabil dan Habil. Kabil berarti qatil, yang membunuh. Tapi namanya itu yang kita permasalahkan. Sahih enggak namanya itu? Apa Al-Quran memberikan nama lain selain Qabil dan Habil?
Enggak. Ya kan? Berarti tawakuf. Ya, berarti tawakuf. Tidak kita benarkan dan juga kita tidak mendustakannya. Karena dalam surah Al-Maidah Allah cuma menyebutkan kisahnya, watlu alaihim naba'a bani adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, tidak menyebutkan nama. Berarti tawakuf. Yang kedua, masih tentang anak. Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Sam, Ham, dan Yafid. Sam, Ham, dan Yafid. Pakai fa. Yafid. Benar nggak ini nama anaknya Nabi Nuh? Atau salah? Ada nama lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Atau tidak disebutkan sama sekali? Nah, inilah perlu, ya Pak? Tidak ada keterangan nama. Tapi wallahu a'lam ya. Kalau Anda lihat dari ada satu riwayat dari Samurah bin Jundub, Nabi SAW mengatakan, waladu Nuhin thalatha. Anak Nabi Nuh thalatha. Ini kata Nabi SAW. Fasamu Abul Arab, Wahamu Abu Al-Habasyah, wa Yafith Abu Rum. Tapi wallahu a'lam kesahihan hadis ini Anda belum baca riwayatnya bagaimana. Kalaupun sahih maka berarti ditetapkan 3 nama ini. Sam itu adalah bapaknya Arab, bapaknya bangsa Arab. Adapun Ham itu bapaknya orang-orang Habasyah, Afrika sana. Ya. Adapun Yafith itu bapaknya orang-orang Romawi, Franji. Ya. Kenapa? Orang Indonesia mana? Allahu a'lam. Ya tapi intinya nggak keluar dari sini. Ya entah percampuran ini dan ini atau percampuran ini dan ini, nanti keluar manusia. Pokoknya semua manusia setelah zamannya Nabi Nuh itu pasti nasabnya kepada 3 orang ini. Pasti nasabnya sampai kepada Nabi Nuh. Karena semua manusia ketika itu mati. Dan yang di atas kapal, yang selamat di atas kapal dari pengikutnya Nabi Nuh, semuanya tidak mengeluarkan anak, tidak mengeluarkan keturunan kecuali 3 anaknya Nabi Nuh. Nah, yang jadi masalah, siapa di antara ini yang tenggelam? Kok bisa mengeluarkan anak? Ternyata di dalam Taurat itu tidak ada anaknya Nabi Nuh yang tenggelam. Bahkan di dalam kitab Kejadian ini pasal yang ke-6 disebutkan istrinya Nabi Nuh juga ikut naik kapal, selamat dari banjir tersebut. Ini membenarkan antum dustakan atau tawakuf? Antum dustakan. Karena jelas Allah katakan di dalam surat Hud, anaknya Nabi Nuh itu tenggelam 1. Nah, itu wallahu a'lam, kata para ulama namanya Yam atau Kan'an. Yam atau Kan'an. Nah, ini juga tidak ada riwayat yang sahih, Yam atau Kan'an. Al-Quran hanya menyebutkan anaknya Nabi Nuh tenggelam 1, yang selamat 3 ini tadi. Kemudian kisah yang lain, sambil ngentekno waktu ya, karena pertemuan depan sudah selesai Israiliyat. Tentang Nabi Ibrahim, ada pernyataan di Bible, Nabi Ibrahim ini dulu namanya Abram. Ibrahim dahulu bernama Abram. Benar nggak ini jamaah? Al-Quran tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, ya, tapi disebutkan di dalam kitab Bible ini dan nggak perlu juga nggak perlu juga terlalu
fokuskan di situ. Kemudian Ibrahim, mereka nyebutnya Abraham ya. Nah, ini juga antum nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini hanya beda pelafalan saja. Sama seperti labeng sama lawang tadi itu. Jadi bukan kita dustakan Abraham ini salah, enggak. Ini cuma beda pelafalan saja. Karena dari susunan kata itu sama antara Abraham dengan Ibrahim dalam tulisan Arab. Jadi kalau tulis dalam Ibraninya alif, ba, ro, ha, mim, sama susunannya Ibrahim. Jadi nggak perlu ini bukan Abraham berarti Ibrahim. Itu cuma pelafalan saja. Kita masih bisa menerima kalau cuman beda seperti ini. Ya, Ismail itu mereka nyebutnya Yishmael. Kemudian Yakub mereka sebutnya Yaakov. Kalau yang beda-beda seperti ini kita masih bisa terima. Tapi kalau perbedaannya itu sudah sampai mencolok seperti nama Allah misalnya. Ya, nama Allah, orang-orang Yahudi itu tidak menyebut Tuhan itu dengan nama Allah, tapi menyebut dengan 4 huruf. Yahwa. Ya. Y H W H. Yahwa. Nah, ini enggak kita terima. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menamai dirinya dengan ini. Dan itu sudah terlalu jauh ya. Ya sudah terlalu jauh. Kalau Tuhan dalam kitab Taurat menyebut dirinya sebagai Elohim, ya Elohim dari kata-kata ilah, Elohim, ilah, lam, ini hak. Kok campur-campur sih? Ya, alif, lam, ha, ilah. Nah, ini masih kita benarkan. Ya, Elohim jadi ilah, itu masih kita benarkan. Tapi kalau Allah jadi Yahweh, enggak. Ini sudah terlalu jauh. Dan kembali ke Abraham. Abraham punya berapa istri jemaah? 2. Kalau Taurat 3. Sarah, Hajar. Mereka nyebutnya Hagar pakai G karena orang Ibrani nggak ada huruf jim. Makanya tadi Rijal jadi Regel, nggak ada huruf jim. Hajar dan Ketura. Benar, Sarah melahirkan Ishak atau mereka sebut dengan Yitzhak. Hajar melahirkan Ismail. Ini Ketura nggak tahu anaknya siapa. Antum benar kan? Nah, ini ada sikap berbeda. Sarah dan Hajar kita tetapkan. Karena datang dalam hadis Nabi SAW menetapkan nama Hajar dan menetapkan nama Hajar dan Sarah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, la yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali dengan 3 kali dusta seumur hidupnya. Itu pun bukan dusta murni, tapi cuman tauriah. Yang pertama adalah kisah ketika Ibrahim dengan Sarah pergi ke Mesir. Itu juga disebutkan di sini kisahnya di dalam kitab Kejadian. Sampai di Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ya, jangan kau katakan bahwa kau istriku, nanti ditangkap. Tapi katakan kau adalah ukhti, adikku, saudariku, sehingga kau tidak ditangkap. Ini tahu ya, karena memang orang beriman innamal mu'minuna ikhwa, ya, orang beriman itu saudara, jadi nggak berdusta. Nah, itu disebutkan sama Nabi Sarah. Sampai di sana akhirnya sang raja memberikan hadiah kepada Ibrahim, yaitu Hajar, Ummu Ismail. Apalagi dalam kisah Zamzam yang diceritakan Nabi, itu disebutkan Hajar, Ummu Ismail. Jadi ditetapkan 2 nama. Adapun Ketura itu tidak ada riwayatnya. Jadi tawakuf di situ. Nabi Ibrahim dikhitan. Ya, Nabi Ibrahim dikhitan.
Antum benarkan? Ya, dibenarkan. Karena datang dalam riwayat juga, karena Ibrahim ikhtatana wa huwa thamanin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Ibrahim dikhitan ketika umurnya itu thamanin atau tis'in, 90 atau 80. Wallahu alam, al-muhim Nabi mengkonfirmasi kalau Nabi Ibrahim itu dikhitan. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih, diuji untuk menyembelih. Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Benar salah? Tegas ya, salah ya. Tapi antum kalau dibaca di pendapat-pendapat ulama-ulama, ya ada saja yang membenarkan. Ya, di antara beberapa ulama-ulama tafsir ada yang membenarkan kalau yang disembelih itu adalah Ishak. Tapi ini tentu tidak kita terima. Karena kalau kita baca kisahnya di dalam surah As-Saffat, memang tidak disebutkan nama Ismail, tapi dari redaksinya itu sudah tahu kalau itu adalah Ismail. Ya, dari redaksinya sudah tahu kalau itu adalah Ismail. Ayat itu loh. Wa idh qala Ibrahimu apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Ya qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Memang enggak disebutkan nama Ismail di situ. Tapi setelah Allah sebutkan kisah itu, Allah memberitakan ayat setelahnya bahwa Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishak. Loh, berarti yang ini anak pertamanya. Dan lucunya kalau kita baca di tafsirnya mereka, ya kita baca di tafsirnya mereka, itu ada kisah yang menggelitik ya. Jadi Nabi Ibrahim ini digambarkan cengkal seperti orang-orang Yahudi. Ya, Allah sudah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sulung. Enggak, pertamanya perintah Allah itu kepada putranya yang sulung. Sebentar. Kejadian 22. Ya, kalau di ayat 22 itu disebutkan dengan kalimat yang jelas, sebenarnya itu Ismail. Sebenarnya yang disembelih itu adalah Ismail. Sebutkan vayomer kahnah et binha et yechidha. Wahai Ibrahim, ya, ambillah binha putramu et yechidha. Yechid dalam bahasa Ibrani itu dalam bahasa Arab artinya wahid, anakmu yang tunggal. Sini saja sudah paham ya mestinya ya. Siapa yang dimaksud? Anak yang wahid itu Ismail. Karena baik di Quran ataupun di Taurat itu sama-sama menetapkan Ibrahim itu punya anak duluan Ismail, bukan Ishak. Sama. Susunan anaknya itu sama. Ismail kakaknya, Ishak adiknya. Sama. Jadi ketika Allah mengatakan ambillah putramu yang pertama, itu sudah jelas Ismail maksudnya. Sampai sini kita benarkan. Tapi ternyata lanjutannya disebutkan Asyir ahafta. Ini ada tambahan lagi. Ambillah putramu yang pertama, et yechidha. Asyir ahafta, yang kau cintai. Ahafta itu juga sama dengan bahasa Arab. Alif, ha, ba, ta. Alif, ha, ba, ta. Kalau digabung apa? Ahbabta. Apa artinya? Yang kau cintai. Baik, antara Ismail dan Ishak, mana yang paling dicintai sama Ibrahim? Kenapa kok Ismail? Karena anak pertama. Nabi Ibrahim ini tidak punya anak sampai tua. Begitu keluar Ismail, seneng lah, luar biasa senengnya itu. Beda ketika Ishak yang lahir. Lebih seneng mana?
Ismail ini sing ditenteni ini sudah tua baru keluar ini Ismail ini. Sudah jelas yang pertama yang pertama dan yang kau cintai. Kita benarkan sampai sini. Sudah jelas ini maksudnya adalah Ismail. Dadakno sak marini disebutkan Ishak, yaitu Ishak, anakmu yang tunggal yang pertama yang kau cintai yaitu Ishak. Ini diyakini oleh para ulama sebagai susupan, ya, disusupi di situ. Sebenarnya sampai ayat yang tadi terakhir ini, tunggal yang kau cintai, itu sudah benar, karena itu yang dimaksud adalah Ismail. Tahu-tahu dikasih Ishak. Kenapa orang Yahudi kok ngotot yang dikorbankan itu Ishak? Kenapa kok mereka ngotot yang dikorbankan itu Ishak? Iya, salah satunya adalah karena Ishak nenek moyang mereka. Ya, Ishak itu mereka yakini sebagai, karena Ishak ini ayahnya Yakub kan? Ya, Ishak ini anak ayahnya Yakub. Dan Tuhan menjanjikan yang dikorbankan itulah yang nanti keturunannya diberkahi sama Tuhan. Keturunan yang dikorbankan ini. Berarti kalau mereka mengatakan Ismail yang dikorbankan, mereka mengakui karena Ismail ini Abul Arab. Ismail ini bapaknya orang Arab, berarti keturunan yang Ismail termasuk Nabi Muhammad SAW itu keturunan yang unggul, yang dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa yang dipilih sama Allah. Nggak terima mereka. Ya, mending Ishak ini keturunannya ini bangsa yang dipilih sama Allah. Ya, tapi sebenarnya masih banyak, cuman cukup itu saja karena waktunya juga sudah selesai. Insyaallah kita selesai dari pembahasan Israiliyat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang ad-dhamir. Ya, tentang ad-dhamir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi